Shalom dan selamat siang, Pak. Perkenalkan nama saya Fitri Aninda Parango, biasa dipanggil Fitri, dengan NIM 23101197. Di sini saya akan mempresentasikan tentang salah satu materi mengenai mata pelajaran isu global. Yang pertama itu saya mempresentasikan tentang ketergantungan antara negara-negara di dunia dalam hal perdagangan. Ketergantungan antara negara-negara di dunia dalam hal perdagangan dan keuangan. Globalisasi adalah percepatan atau laju interfikasi. Pengertiannya, istilah globalisasi berasal dari kata global yang berarti dunia dan lisen yang artinya proses globalisasi, yang artinya proses. Globalisasi secara bahasa diartikan sebagai suatu proses yang mendunia. Contohnya adalah perubahan iklim. Memahami perubahan iklim, upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan ekonomi dan ketimpangan, analisis dampak ekonomi secara perdagangan internasional terkait pembangunan, timpangan tentang isu-isu terkait pembangunan. Terus yang kedua itu ada definisi perdagangan internasional. Perdagangan internasional dapat diartikan sejumlah transaksi perdagangan atau jual beli di antara penjual dan pembeli. Hal ini satu negara dan negara lain yang membentuk ekspor, impor atau suatu pasar demi mencapai keuntungan yang maksimal bagi kedua belah pihak. Pengertiannya, perdagangan internasional adalah proses antar tukar-menukar barang antara kedua negara atau lebih untuk mendapatkan laba. Definisi perdagangan internasional pertukaran barang dan jasa. Contohnya, kemitraan dagang aliansi perdagangan seperti Uni Eropa atau perjanjian bebas seperti NAFTA. Sekarang USMCA adalah contoh kerjasama antara negara yang memfasilitasi. Yang ketiga, ada perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional atau MNC adalah entitas bisnis yang beroperasi di beberapa negara. Mereka memiliki beberapa kegiatan produksi, distribusi atau layanan di beberapa pasar global dengan kantor pusat di satu negara atau kantor cabang. Contohnya, perusahaan multinasional, perusahaan teknologi yang mempunyai teknologi di berbagai negara dengan jaringan pemasaran, jaringan restoran siapa saja yang di berbagai negara, perusahaan otomotif yang mempunyai perusahaan. Terus yang keempat ada utang internasional. Utang internasional adalah kewajiban keuangan yang dimiliki oleh suatu negara terhadap pihak-pihak di luar negeri. Di negara tersebut meminjam dana dan entitas atau pemerintah asing, institut, Kementerian Keuangan. Contoh utang nasional. Pinjaman dari organisasi. Negara meminjam dari investor atau institusi keuangan. Yang kedua, pinjaman bilateral seperti pinjaman atau moneter internasional. Yang ketiga ada obligasi pemerintah. Pemerintah meminjam dari negara lain dengan bentuk pinjaman langsung atau bantuan keuangan. Contoh krisis utang yang terkenal adalah krisis utang Amerika Latin pada tahun 1980-an di masa banyak negara di kawasan mengalami kesulitan. Yang keempat ada kesenjangan ekonomi global. Kesenjangan ekonomi global merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh negara atau lembaga keuangan yang memiliki dampak sengaja terhadap ekonomi suatu negara atau pasar global. Contohnya, kebijakan moneter ketika bank sentral suatu negara mengubah suku bunga, melakukan intervensi atau mata uang atau mengimplementasikan kebijakan. Pinjaman perdagangan negosiasi, pinjaman perdagangan antara negara atau regional. Intervensi keuangan, tindakan bank sentral terhadap lembaga keuangan internasional. Kesenjangan ekonomi. Ekonomi global merupakan salah satu aspek penting dalam ekonomi internasional karena tindakan-tindakan ini dapat mengakibatkan
Kesenjangan ekonomi global merupakan salah satu aspek penting dalam analisis ekonomi internasional, karena tindakan-tindakan ini dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kondisi ekonomi suatu negara dan dunia secara luas.